Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan informasi perpajakan dan tutorial-tutorial tentang perpajakan. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang bagaimana cara pembuatan bukti potong 1721A1 untuk karyawan. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Untuk step awal, kalian bisa buka aplikasi ISPT PPh Pasal 21. Di sini kita akan diarahkan untuk membuka database. Terus kemudian kalian masukkan password. Setelah itu, kita pilih SPT, buat SPT baru. Karena bukti potong itu sendiri dikeluarkan pada masa pajak Desember, maka kita buat SPT PPh Pasal 21 masa Desember. Kita buat SPT. Setelah itu selesai semua, maka kita isi SPT, masuk ke daftar bukti potong. Kita pilih A1. Nah, di sini di pojok bawah, di situ ada klik baru. Nah, di sini kita masukin NPWP karyawan kita atau direksi kita. Setelah itu, kita masukin NIK. Di sini NIK itu sendiri bisa nomor induk karyawan atau nomor induk KTP. Terus kemudian nama, kalian isi nama, alamat, terus kemudian jenis kelamin, status, kalian pilih TK itu tidak kawin, K itu kawin. Kalian pilih salah satu. Terus jumlah tanggungan, nama jabatan, jabatannya sebagai apa. Terus kemudian kalian lari ke rincian penghasilan. Nah, di sini gaji pensiunan atau THT atau JHT itu selama 1 tahun kalian isi. Katakanlah misalnya di sini gajinya dalam sebulan itu 10 juta. Berarti kurang lebih bekerja selama 12 bulan, maka diisi 120 juta. Oke. Nah, di sini ada tunjangan PPh, apakah di cross up atau tidak. Terus kemudian tunjangan lahirnya, jika memang ada uang lembur, maka kita isi di sini. Terus kemudian honor atau imbalan atau sejenisnya, kalian bisa juga isi di sini. Atau di situ ada di poin 7 atau bonus THR atau apapun itu, kalian bisa isi di situ. Setelah itu, maka kita lanjut ke poin B2, perhitungan PPh. Nah, di sini penghasilan netonya yaitu 125 sudah dikurangin dengan biaya jabatan. Terus kemudian dikurangin biaya PTKP karena statusnya kawin anak 2, maka 67.500. Nah, di sini di poin 19 yaitu pajak terutang. Pajak terutang itu 3.625. Nah, di poin 20 ini pajak yang sudah dipotong atau yang sudah dilunasi oleh perusahaan itu berapa. Oke, terus kemudian di sheet C yaitu nama penandatangan dan NPWP penandatangan. Kemudian kalian tinggal klik simpan saja. Nah, dia akan menanyakan membuat bukti baru atau tidak. Kalau memang cuma satu, maka kalian klik no. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Untuk mencetak bukti potong 1721A1, kalian bisa lihat di menu cetak bukti potong. Terus kalian klik di sini bukti potong 1721A1, maka di sini muncul, kalian klik di sini. Terus kemudian kalian cetak. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Karena subscribe itu gratis. Bantu kami agar kami makin semangat. Oke, setelah itu muncul yaitu bukti potongnya. Kalian bisa perbesar. Nah, di sini ini bukti potong yang akan diserahkan ke karyawan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Di video yang sebelumnya saya sudah pernah jelaskan yaitu tentang pengisian ISPT orang pribadi. Nah, di sini ini bisa dicetak terus kemudian ditandatangani oleh direksi atau direktur dari perusahaan tersebut dan diserahkan ke
karyawan. Oke, di sini ada beberapa asumsi, yaitu antara di save as ke format PDF atau bisa juga langsung di print. Nah, dia akan langsung larinya ke print. Oke. Terus kemudian setelah pembuatan bukti potong 1721A1, maka kita disuruh mengisi yaitu di poin 2. Ini untuk pembuatan bukti potong 17A1. Terus kemudian daftar pemotongan, yaitu yang selama 1 tahun. Nah, di sini ini bukti potong yang tadi kita buat itu akan otomatis muncul di sini. Nah, poin yang keduanya lagi, jumlah pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP kalian isi di sini. Katakanlah di sini ada 2. Terus kemudian penghasilannya katakanlah dalam 1 bulan itu gajinya 2 juta. Berarti kurang lebih dalam 1 tahun 24 juta. 24 juta dikalikan 2 orang, maka menjadi 48 juta. Terus kemudian kita simpan. Ya, di sini untuk lampiran yang 1 tahun kalian bisa langsung dengan menu cetak. Nah, di sini akan muncul. Berarti kurang lebih perusahaan dalam 1 tahun itu mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji itu sebesar 179 dengan ketentuan pajak yang harus dibayar yaitu 3.625. Oke, di sini juga sama, akan ada ekspor format PDF atau kalian bisa langsung print. Setelah pengisian yang daftar pemotongan pajak tahunan, maka kita disuruh di sini kita juga perlu isi yaitu 1 masa pajak. Nah, di sini di 1 masa pajak itu kalian bisa tambah, terus kemudian masukin NPWP karyawan yang tadi, yaitu yang dibuat bukti potong, terus kemudian penghasilannya karena tadi yang saya buat asumsinya dalam 1 bulan itu 10 juta, maka di sini tulis 10 juta. Nah, di sini ada poin 2 yaitu pegawai tetap atau pegawai non tetap. Kalau poin 2 penerima pensiun. Nah, di sini nama, Nah, di sini jumlah penghasilan ininya 10 juta. Setelah itu, jumlah PPh yang terpotong yang harus dilunasi di masa Desember. Kalian isi. Di sini sebagai asumsi saya cuma 500.000. Terus kemudian kalian simpan. Nah, di sini akan muncul yaitu pajak 21 yang harus dibayar di masa Desember, yaitu kurang lebih sekitar 500.000. Nah, di sini jumlah pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP yang selama 1 bulan. Tadi dengan asumsi yang tadi yaitu kurang lebih dalam 1 bulan pegawai yang tidak di bawah penghasilan di bawah non PTKP yaitu 2 orang dengan penghasilan masing-masing 2 juta. Berarti kurang lebih di sini ada 2 orang, penghasilannya adalah 4 juta. Terus kemudian kita simpan. Ya, di sini sama seperti yang tadi, ada menu cetak, kalian bisa cetak. Terus kemudian bisa ekspor ke format PDF ataupun kalian bisa langsung print. Nah, di sini setelah format itu selesai, kalian bisa klik daftar SSP. SSP itu yang Setelah itu selesai, kalian bisa masuk ke menu induk. Ya, di sini ada daftar biaya, terus kemudian SPT induk. Ya, di sini ada pajak yang harus dibayarkan. Terus kemudian di sini ada objek pajak. Dan terakhir di sini kita suruh tulis tanggal dan tempatnya. Misalnya di sini Jakarta. Setelah itu kita simpan. Yap, SPT selesai dan kita tinggal membayar SSP, daftar SSP. Nah, di sini otomatis karena terhutangnya tadi 500.000, maka kita tambah pajaknya dan kita harus bayar. Nah, di sini kode akunnya untuk pembayaran pasal 21 ya 411121. Terus kemudian jenis setorannya yaitu 100 masa pajak normal. Terus kemudian nomor NTPN. Setelah nomor NTPN jumlah yang disetor yaitu kurang lebih 500 tadi. Terus kemudian kalian simpan. Setelah itu selesai, maka SPT
PPh pasal 21 masa Desember siap untuk dilaporkan. Untuk pelaporannya kalian bisa klik CSV pelaporan SPT. Nah, kemudian kalian pilih masanya, terus kemudian buat file CSV. Nah, di sini karena saya tadi SSP belum sempat diisi, maka masa pajak PPh terutang belum dibayar. Oke, setelah tadi kalian isi SSP, sudah pasti ketika klik buat CSV, dia akan langsung membuat CSV dan dia akan scroll ke mana tempat mau untuk menyimpan CSV. Oke, sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang ada problem dengan perpajakan apapun itu, kalian bisa tanyakan kepada kami atau komen di bawah ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan bye bye.